Oke, sorry, kita ulang kembali. Sultan Dialog Channel kembali menyapa rekan-rekan sobat merinding di mana saja berada. Baik, pada kali ini saya akan membuka sebuah cerita menarik tentang seorang driver ojol yang mengantarkan penumpang, tetapi dia sampainya di sebuah makam atau sebuah kuburan. Sebut saja nama driver ini adalah Orek. Orek bukan nama sebenarnya. Suatu ketika si Orek biasa mendapat sebuah orderan dari aplikasinya, tepatnya pada malam Jumat waktu itu. Orderan pun masuk berbunyi cling. Dibukalah orderan tersebut dan diambilnya. Akan tetapi di orderan tersebut dia mendapatkan sebuah alamat, yaitu alamat rumah. Dan dia coba mempelajari daripada alamat itu dengan melalui Google Map atau Map untuk mencari alamat penjemputan di mana dia akan menjemput seorang penumpang tersebut. Singkat cerita, dalam sebuah perjalanan dia pun meyakinkan bahwa ini adalah rumah daripada calon penumpangnya. Dia pun mulai menghidupkan mesin motornya dan dia pun mulai berjalan pelan-pelan dengan kecepatan yang cukup rendah karena dia khawatir takut terlewat teman-teman semua. Karena alamat yang diberikan itu memang agak sulit ya medannya, jadi dia harus lihat jalan dengan secara hati-hati dan secara seksama. Berjalan sempat dia bertanya dengan seseorang pejalan kaki, "Bapak, saya mohon maaf." "Iya Mas, ada yang bisa dibantu? Saya mau tanya Pak, untuk alamat ini Bapak tahu tidak ya? Saya khawatir nyasar Pak ini dengan alamat ini." Loh, memang Masnya sudah tidak ada aplikasi Google Map? "Oh ada Pak, cuma saya hanya memastikan saja bahwa sungguhnya alamat ini adalah benar." "Oh coba Mas tinggal lurus aja, lurus nanti ada pertigaan Mas, belok ke kanan, kita tanya lagi sama yang lain Mas, atau lihat di Google Map." "Baik Pak, terima kasih banyak atas informasi dan bantuannya." Dan si Orek pun mendapatkan informasi tersebut, merasa bangga dan senang karena dia meyakinkan bahwa alamat tersebut tidak salah. Berjalanlah dia mengikuti petunjuk daripada si bapak tersebut. Dia berjalan membawa kendaraan. Sampailah dia di satu tempat yang dia sendiri sebenarnya nggak yakin dengan alamat tersebut ya. Kemudian dia melihat kembali alamat tujuannya apa benar atau tidak ini alamat yang dipesan oleh pemesan. Loh, kok alamatnya sudah benar tapi kok tempatnya nggak meyakinkan gitu. Jadi dia sampai merenung dan dia sampai terdiam sejenak beberapa menit. Apa iya ini salah alamat atau gimana? Dan dia coba menghubunginya dan ternyata memang tidak bisa dihubungi. Ya dia juga nggak ngerti apa mungkin atau gimana. Tapi dia yakin bahwa apa yang dia dapatkan itu orderannya nyata, bukan orderan fiktif, orderan benar gitu. Akhirnya dia pun kembali menyusuri sesuai dengan Google Map yang dia dapatkan dari pelanggannya, dari customernya. Berjalanlah dia mengikuti Google Map secara perlahan. Semakin dia berjalan, kok semakin gelap jalanannya, semakin sempit. Loh, kok rumahnya seperti ini jalannya, apa iya ini? Dan anehnya ketika dia memacu kendaraannya itu, dia tidak menemukan seseorang pun dalam perjalanannya. Sontak dia kaget dan dia sampai, loh kenapa seperti ini, kok saya baru ngalami kayak gini. Dia pun di saat itu benar-benar bagaimana, dia pun bimbang itu apakah dia meng-cancel atau gimana. Cuma kalau di cancel karena dia udah terlanjur jauh ya jaraknya, jadi dia pun ya ini gimana sih gitu, sampai dia gimana ini sampai dia kebingungan nggak ngerti apa yang harus dilakuin. Dia narik napas sejenak dan
Dia pun coba menenangkan pikirannya, dan dia pun meyakinkan bahwa ini orderannya benar dia dapatkan sesuai dengan pesanan dan tujuan. Tetap dia melanjutkan perjalanan secara perlahan dan makin sempit. Dan inilah yang membuat dia tercengang dan dia sampai bengong, sampai nggak percaya. Loh, kok di depan ada pohon beringin besar? Loh, ini kan sepertinya kuburan atau makam. Loh, kok saya sampai ke sini? Di saat itulah dia langsung benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa dan dia tidak dapat berbicara apa-apa. Sampai dia juga mau minta tolong, mau tanya orang tuh nggak ada. Dia tuh benar-benar sendiri di situ. Ya ampun, bagaimana saya ini? Siapa yang saya bisa tanya? Dia sampai matanya ke atas, sampai bingung. Dan akhirnya dia tetap berjalan, dia tetap mendekati pohon beringin besar itu. Dan di saat itulah teman-teman sobat merinding, bulu kuduknya mulai pada bangun dan mulai merinding. Benar apa dugaan dia, bahwa dia sampai di sebuah pemakaman umum yang sangat sepi dan gelap. Di saat itulah mulai ada aura-aura yang sangat menyeramkan. Dia pun mulai merinding, dia pun mulai merasa takut, yang amat takut. Pada akhirnya dia pun memberhentikan motornya dan memastikan bahwa ini adalah benar dia sesuai alamat. Ternyata benar. Pas dia cek di aplikasi, dia sampai pada titik itu. Ya, di saat itulah dia meyakinkan dirinya bahwa dia memang mendapatkan satu ujian ya, ketika dia mendapatkan orderan ini. Dan akhirnya dia pun memastikan bahwa sesungguhnya ini orderan sesuai, dan pasti cek memang sudah sampai dan sudah sesuai lokasi tujuan. Di saat itu dia cuma hanya bisa memandang dan merenung sejenak. Loh, kok saya bisa sampai di komplek pemakaman? Ini gimana sih ceritanya? Yaudah, di saat itu dia cuma bisa pasrah dan dia cuma bisa bingung. Dan dia juga mau minta tolong sama siapa dengan kasus yang sangat sepi ya. Sumpah teman-teman, di saat itu sangat merinding dia. Sangat takut dengan keadaan yang sangat sepi itu. Akhirnya dia pun memutuskan untuk berbalik arah untuk kembali. Cuman di saat dia kembali, terdengar suara ada yang memanggil, sayup-sayup suara kecil. Bang, abang mau kemana? Kok abang buru-buru amat sih? Mau kemana bang? Tok. Dia pun sampai mencari suara itu. Di mana sumber suara ini? Loh, tidak ada. Tapi saya yakin, kata dia, dalam hati dia mendengar suara itu. Tambah merinding dan tambah menegangkan saat itu. Akhirnya dia pun berusaha untuk memutar balik kendaraannya untuk meninggalkan segera pemakaman kuburan tersebut. Akhirnya dicoba berbalik, langsung dihidupkan kembali kunci motornya, dia hidupkan, dan saat itu dia langsung tancap gas. Dan ditambahnya lagi cuaca saat itu memang habis hujan, cukup ya rintik-rintik lah, dingin dan sunyi. Wah, benar suasana itu sangat-sangat mencekam lah di saat itu. Akhirnya dia putuskan untuk segera kembali, dan dia segera kembali dengan sangat hati-hati dan kecepatan yang mungkin ya cukup tinggi, tapi dia pun hati-hati. Terus dia berjalan, terus dia merasa dihantui dengan suara tadi yang didengar. Berjalan menyusun, dan dia pun telah keluar dari kuburan tersebut. Akhirnya dia baru merasa tenang, dan dia berpikir,
kenapa saya harus mengalami ini. Belum dia saat itu nggak menyangka, dia terus keluar, barulah dia menemukan di tengah jalan yang mulai ramai ada 1-2 rumah dan ada beberapa orang yang sedang berkumpul dan berduduk-duduk di pinggir jalan. Dia pun bertanya, "Pak, maaf, apakah itu tadi benar-benar komplek pemakaman atau tempat pemakaman umum?" Mereka pun menjawab, salah satu dari mereka yang sedang berkumpul, "Oh betul mas, itu memang TPU, tempat pemakaman umum." Loh, memang masih ada apa? Sampai ke kuburan, apa yang mau dicari? Enggak pak, saya tadi ada pesanan orderan, saya juga nggak tahu saya bisa sampai ke sana. Tiba-tiba saya tersasar pak sampai di sana. Oh, kok bisa gitu mas? Ya saya juga nggak ngerti pak. Sudahlah pak, saya cuma ingin memastikan saja bahwa semuanya itu memang benar komplek pemakaman. Ya mas, itu benar apa yang tadi mas sampai ke sana. Baik pak, terima kasih informasinya, saya ingin segera kembali pulang. Dan dia putuskan malam itu dia tidak mengambil orderan kembali, dan dia putuskan untuk kembali ke rumahnya karena dia masih ya bisa dibilang trauma dengan apa yang dia alami dia. Akhirnya dia coba pulang pelan-pelan sampailah dia di rumahnya, dan dia coba cerita dengan istrinya. Dia pun mencoba mengetuk pintu. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, masuk pak. Iya bu. Loh, ada apa pak? Bapak kok nampaknya takutan kali. Ada apa pak sebenarnya? Itu salah pak. Bu, tolong bikinkan bapak kopi ataupun teh hangat biar pikiran dan badan bapak terasa rileks dan santai. Baik pak. Akhirnya istrinya pun membuatkan sebuah kopi yang memang cuacanya cukup dingin di malam itu. Loh, ada apa pak sebenarnya? Aku cerita. Gini bu, bapak mengalami satu hal aneh tadi. Bapak mendapatkan orderan, tapi pas bapak sampai di lokasi adalah bapak sampai di kuburan bu. Kok bisa? Loh, gimana ceritanya pak? Kok bisa kayak gitu? Ya bapak juga nggak ngerti bu. Ya terus gimana? Ya akhirnya bapak tinggalin dan pas ada yang bapak pun pulang. Oh ya sudahlah, bapak nggak apa-apa. Dan bapak minum kopinya aja dulu. Nah, itulah singkat cerita teman-teman. Jadi dia pada akhirnya suatu ketika si Orek ini memutuskan untuk beralih menjadi driver mobil online. Seperti apa kelanjutannya nanti kita ikuti kisahnya. Makasih ya yang sudah nonton, yang sudah dengar. Semoga cerita ini bisa bermanfaat dan cerita ini bisa menjadi ya satu gambaran lah. Kita harus lebih teliti lagi ya. Itu aja teman-teman, makasih banyak yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Salam reading, sobat mending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.